Ini permainan ini sampai kapan ini? Permainan bakar uang ini. Kalau bakar uang kok dilakukan? Sampai kapan ini kira-kira? Ini permainan ini gitu. Yang saya tahu, yang saya ingin tanya, penasaran ini. Mungkin seorang awam di bidang ini, kan nggak ada orang ikhlas di dunia ini kecuali ibadah dan amal soleh. Ini kan bisnis. Saya kok nggak yakin kalau bisnis itu ikhlas, kecuali kalau amal soleh memang ibadah itu ikhlas. Ujung-ujungnya ada hitung-hitungan bisnisnya. Ini motifnya apa? Saya orang awam, saya nggak ngerti. Karena itu saya ingin penjelasan, sampai kapan dunia ini akan mencapai titik equilibrium. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Perkenalkan Bu, Bapak, nama saya Nusron Wahid dari Partai Golkar. Saya orang awam terhadap teknologi, Bu. Mungkin saya di antara teman-teman beda dengan Pak Hirman Khairon yang hebat sekali, banyak menjadi pengguna bapak-bapak sekalian. Kalau saya memang generasi lain. Saya jujur aja untuk belanja-belanja itu saya nyuruh anak saya karena saya nggak paham. Beda dengan Pak Hirman Khairon yang menguasai teknologi begitu. Cuma saya ingin tanya Bu, apakah pertanyaan bapak-bapak sekalian ini? Nggak tahu pertanyaan saya ini salah alamat apa enggak, saya nggak ngerti. Ini permainan ini sampai kapan ini? Permainan bakar uang ini. Hampir saya kenal dengan semua pemilik Tokopedia, saya kenal pemilik Shopee, saya kenal pemilik Bukalapak, saya kenal pemilik Gojek, saya kenal yang punya. Hampir semua saya kenal. Semua ngomong bahwa dunia ini itu bakar uang. Kalau bakar uang kok dilakukan? Sampai kapan ini kira-kira? Ini permainan ini gitu. Saya nyambung tadi memang keluar sebentar, tapi saya tidak menutup diskusi ini karena saya penasaran dengan digital ini tadi disampaikan oleh Pak Hendrik. Memang hampir semua platform ini kan ujung-ujungnya di belakangnya ada private equity, yang kemudian ada investor masuk, dan dunianya itu mengarah kepada 3 kelompok tadi itu. Ada Alibaba, ada Tencent, ada satu lagi apalagi yang di UK atau di Amerika sana begitu namanya, saya nggak tahu. Nah, cuma yang saya ingin tahu sampai batas mana level konsolidasi ini akan sampai, dan sampai kapan edukasi terhadap konsumen itu terbentuk. Dan yang kedua, sampai berapa kuat dan apa motif, dan sampai berapa kuat dan apa motif semua yang ada di semua yang ada marketplace ini memberikan subsidi kepada konsumen. Karena memang kalau dibanding-bandingkan dengan belanja di mall sama belanja di marketplace ini, kan memang ada lebih murah. Sekarang aja semua platform pengadaan barang dan jasa pemerintah, mau terutama sekolahan, mau belanja BOS, mau belanja buku, mau belanja komputer, mau belanja laptop, mau belanja notebook, termasuk belanja pulsa, semua lewat bapak-bapak sekalian, buat ibu-ibu sekalian. Karena memang di situ ada semacam subsidi pengiriman dan sebagainya. Yang saya tahu, yang saya ingin tanya, penasaran ini, mungkin seorang awam di bidang ini, kan nggak ada orang ikhlas di dunia ini kecuali ibadah dan amal soleh. Ini kan bisnis. Saya kok nggak yakin kalau bisnis itu ikhlas, kecuali kalau amal soleh memang ibadah itu ikhlas. Ujung-ujungnya ada hitung-hitungan bisnisnya. Ini motifnya apa kira-kira dalam dunia ini? Saya sebagai konsumen sih senang-senang aja, enak. Tapi kan pasti kan nggak ada maksud tertentu. Kalau tadi Pak Bardi mengatakan dalam rangka untuk e-commerce ASEAN dan sebagainya, apakah kita menjadi pemenang atau tidak dan sebagainya, apakah kita menjadi sasaran marketplace dari Singapura atau dari Malaysia, atau kita bisa ekspansi ke Singapura atau ke Thailand atau kemana, nggak relevan menurut saya. Kenapa nggak relevan?
Ya ujung-ujungnya private equity-nya sama. Ujung-ujungnya. Hanya masalah tenannya yang berbeda. Nah tinggal tenannya itu juga tinggal masalah tenan, masalah produksi, dan itu di luar bapak-bapak sekalian. Itu adalah masalah dunia industri sektorial gitu loh. Bukan masalah teknologinya lagi gitu. Karena ujung-ujungnya sama. Mau Bukalapak, mau Gojek, mau Tokopedia, ya kan, dengan marketplace yang ada di sana, ujung-ujungnya investornya sama. Itunya. Nanti pasti akan terjadi merge. Jangan-jangan kita kemarin mengesahkan undang-undang itu dalam rangka memudahkan para investor ini, para private equity ini untuk melakukan merge itu supaya tidak terbentur barrier regulasi yang terlalu bertele-tele. Jangan-jangan. Kita nggak ngerti di balik ini. Karena ini jujur aja saya ngikutinya, saya orang awam. Saya nggak ngerti. Karena itu saya ingin penjelasan. Sampai kapan dunia ini akan mencapai titik equilibrium? Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.